Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang di channel Ewok Story. Perkenalkan, saya Ruli Nasrullah, sang penulis skrip, editor, sekaligus pengisi suara di konten yang sederhana ini. Dan sekarang, kalian akan menyaksikan alur cerita dari part ke-9 serial How to Train Your Dragon, season keempat. Selamat menyaksikan. Episode sebelumnya, Astrid yang mendengar hal tersebut hanya bisa terdiam. Dengan berat hati, Astrid pun menerima tugas tersebut, lalu Haikap juga berangkat. Bye! Dari menara tersebut, terlihat kapal pemburu naga yang jumlahnya banyak yang membuat Tafnat ketakutan. Singkat cerita, di pagi hari, Tafnat dan Astrid selesai membereskan persiapan mereka untuk menahan pemburu naga. Di saat kapal anak buah Riker sudah masuk ke jangkauan panah milik markas naga, Tafnat pun langsung melepaskan tembakan yang membuat kapal pemburu naga hancur seketika. Kemudian, Tafnat berpindah ke tempat lain menggunakan Flying Fox buatannya, lalu menembakkan ketapel besar yang berisi gel Monstrous Nightmare. Monstrous Nightmare Gel plus open flamey. Dari pantai, Riker sangat marah melihat kedua kapalnya hancur seketika. Di situ Ravnat juga terus-terusan mengoceh jika Riker dan pasukannya pasti akan hangus oleh teman-temannya. Riker yang mulai kesal dengan ocehan Ravnat langsung mengeluarkan pedangnya dan berniat memenggal Ravnat. Untungnya Heather langsung menghentikan Riker. Dia juga bilang akan mengamankan Ravnat agar dia tidak terus-terusan mengoceh. No talking. I'll take care of her. Heather ternyata memutuskan untuk mengikat Ravnat di sebuah pohon dengan ikatan yang longgar. Di saat Heather memberi sinyal kepada Ravnat untuk melarikan diri, Ravnat yang idiot malah tidak mengerti kode tersebut. Dengan lantang, dia malah menghina Heather yang mengikatnya dengan ikatan yang longgar. You really think these ropes are gonna hold me? They're not even tough. Go! No! Riker yang masih kesal dengan dua kapal yang hancur, langsung memerintahkan anak buahnya untuk kembali menyerang. Dia juga menyuruh Heather untuk ikut menyerang lewat udara. Dari atas bukit, Astrid melepaskan tumpukan kayu yang sudah dia kumpulkan untuk menyerang anak buah Riker yang mendekat. Heather kala itu juga berpura-pura sedang diserang oleh salah satu penunggang naga, sehingga anak buah Riker pun mundur ketakutan. Sementara itu, di lembah sarang naga liar, Fishlake mulai diintimidasi oleh naga liar. Haikap yang melihatnya langsung meminta Snotlout dan Johan untuk menjalankan rencananya. Log doesn't see fish legs. You may not know this, but Kala itu Fishlake melihat jika para naga liar memiliki luka yang aneh. Di saat Fishlake mendekati naga-naga tersebut, ternyata luka itu merupakan luka yang berasal dari senjata manusia. hey, fish legs. Dari balik batu, Haikap memanggil-manggil Fishlake. Dia mengajak Fishlake untuk cepat melarikan diri karena naga liar sedang tidak memperhatikan Fishlake. Karena sebelumnya, salah satu anak Gronkle tersedak batu dan Fishlake berhasil menyelamatkannya, sehingga perhatian semua naga liar tertuju pada anak Gronkle tersebut. Look at these dragons. Fishlake memberitahu Haikap jika para naga liar tersebut memiliki bekas luka siksaan manusia. Dari situ Haikap baru mendapat jawaban alasan kenapa para naga liar ini bertingkah sangat agresif. Yang tidak lain adalah ulah dari pemburu naga. Haikap juga menyadari jika Johan dikirim ke sini sudah pasti dipaksa oleh pemburu naga. Lalu Haikap sekarang secara tidak langsung sudah terkena perangkap pemburu naga. Fishlake menanyakan kemana Midlag. Haikap menjawab jika Johan menungganginya untuk mengalihkan perhatian. Johan? You let Johan ride my Meatlug? Mendengar hal itu, Fishlake langsung berteriak karena marah jika Midlag ditunggangi Johan. Pandangan semua naga liar pun langsung tertuju kepada Fishlake yang berteriak, sehingga rencana Haikap pun gagal. Dikarenakan situasi yang tidak kondusif, Haikap memutuskan untuk mundur. Dia juga meminta Snotlout beserta Midlag yang sedang menghampiri Fishlake untuk mundur, lalu kembali menyusun rencana. Those really crazy whacked out dragons don't want to hurt our dragon. Singkat cerita, malam pun tiba.
Kala itu sambil memperhatikan Fishleg, Haikap memberitahu Snoutlaut jika naga liar tersebut sebenarnya ingin mencelakai mereka karena menganggap jika Haikap, Snoutlaut, Johan, dan Fishleg adalah pemburu naga yang sebelumnya menyiksa para naga. Snoutlaut terkejut mendengar jika mereka disangka sebagai pemburu naga oleh naga-naga liar. Snoutlaut pun menyarankan kepada Haikap agar dia menyadarkan para naga liar jika mereka bukanlah pemburu naga. We find Johan as soon as Toothless and I have them following us. Kemudian Haikap memutuskan untuk melaksanakan rencana barunya, di mana dia dan Toothless akan memancing pemimpin dari naga liar menjauh dari pulau. Lalu Snoutlaut dan Johan akan mengambil Fishleg selagi dia tidak dijaga oleh naga liar. Is he actually sleeping? It would appear so. Kala itu Haikap berhasil memancing pemimpin dari naga liar. Pemimpin naga liar itu terlihat terus menyerang Toothless, sehingga Toothless pun kesal dan ingin menyerang balik. Namun Haikap terus menenangkan Toothless agar bersabar. Haikap pun meminta Toothless agar terbang lebih tinggi. Akan tetapi, tiba-tiba pemimpin naga liar tersebut berhasil menyerang Haikap, sehingga Haikap pun terjatuh. Toothless yang ingin menyelamatkan Haikap ditahan oleh pemimpin naga liar. Saat itu para naga liar yang lain ternyata datang membantu sang pemimpin. Hey bud, I guess we don't have a choice. Melihat jika Toothless kesulitan menolongnya, Haikap langsung menggunakan sayap buatannya. Haikap pun berhasil selamat mendarat di tebing. Kala itu para naga liar mulai mengepung Haikap. Toothless yang semakin kesal pun langsung bersiap menembakkan plasmanya. Namun Haikap tetap menenangkan Toothless dan menyuruhnya bersabar. Hingga kemudian, di saat Haikap memperlihatkan sayap buatannya, naga liar tersebut terkejut, lalu merasa jika Haikap adalah bagian dari naga. Hello? Obviously it's a trap. Will you shut her up, please? Kembali lagi ke pulau markas naga. Kala itu Ravnat terus mengoceh, masih mengancam jika dia akan menghanguskan semua pemburu naga. Hingga Riker yang kesal menyuruh Heather untuk mengancamnya agar diam. Cara Heather mengancam ternyata dengan menembakkan duri Windshare tepat di atas Ravnat. Kemudian Heather memberi kode agar Ravnat mengambil duri Windshare lalu memakainya untuk melarikan diri. I don't know. Namun Ravnat masih saja tidak mengerti kode dari Heather, sehingga Heather pun mendekat. Saat itu Ravnat ternyata mempunyai rencana sendiri. Saat itu dia tidak ingat apa yang Astrid ceritakan sebelumnya jika Heather masih temannya, dan dia sekarang sedang menyamar. Ravnat kala itu menyerang Heather hingga Heather terjatuh. Lalu Ravnat melarikan diri dengan menunggangi Windshare. I've been thinking a lot. It's over, Tough. We tried, but there's just too many of them. Di dalam markas sendiri, Astrid sudah mulai putus asa karena dia tidak mempunyai lagi rencana. Kala itu Astrid masih kekeh tidak mau mengikuti rencana Tafnat. Hingga kemudian, dengan penuh kekesalan, akhirnya Astrid mau mengikuti rencana Tafnat. Don't stop until you kill every last one. Snoutlaut melumuri tali yang dipakai pemburu naga dengan gel Monstrous Nightmare, lalu membakarnya. Melihat apa yang dilakukan Tafnat, Astrid mulai memperhatikan Tafnat karena idenya ternyata berhasil. Kemudian Tafnat meminta Astrid mengikutinya untuk menipu anak buah Riker yang datang dari bawah markas. Astrid dan Tafnat bersembunyi di balik boneka yang dibuat Tafnat, lalu berteriak sehingga boneka tersebut terlihat seperti orang-orang yang sedang berjaga. Right? You know what? Keep moving, men. Dari arah hutan, Tafnat juga memasang boneka yang berisi gas Zippelbag, sehingga di saat Dagur dan anak buah Riker berhasil menembus hutan, mereka berhasil dihentikan karena Dagur menyuruh anak buah Riker untuk menembak boneka yang berisi gas Zippelbag, sehingga di saat mereka menyalakan api untuk anak panah, area sekitar mereka pun meledak. Dengan badan yang masih berasap, Dagur kembali ke tepi pantai. Kala itu Riker menanyakan apa yang terjadi. Dagur pun menjawab jika Zippelbag menyerangnya. Namun di sini, Dagur menyadari sesuatu, di mana dia tidak melihat Night Fury ataupun Monstrous Nightmare menyerang. Dagur tersadar jika Haikap, Fishleg, dan Snoutlaut tidak ada di markas. Riker pun tertawa senang karena ternyata rencana Dagur yang menjebak Haikap dengan menggunakan Johan berhasil, sehingga mereka pun berpisah. Excuse me? Did you know? Sementara Haikap dan Snoutlaut berhasil menyelamatkan Fishleg. Kala itu Haikap juga berhasil membuat para naga liar menjadi mengikutinya. Is that not Heather? Kemudian tiba-tiba dari kejauhan
datang Windsor yang ditunggangi oleh Ravnat. Back to the edge before. Snoutlout bertanya kepada Ravnat, kenapa Ravnat bisa menunggangi Windsor. Namun Ravnat tidak mempedulikan pertanyaan Snoutlout. Dia langsung meminta Haikap beserta naga liar yang mengikutinya untuk cepat-cepat ke markas naga karena pemburu naga sedang menyerang. What do you think about another crazy? Sedangkan Tafnat dan Astrid, mereka mulai cemas karena pemburu naga tidaklah menyerah. Riker terus mengirim anak buahnya. What's it gonna take? We've been expecting you. Tafnat dan Astrid akhirnya memutuskan untuk melawan mereka secara langsung. Di awal, Tafnat mencoba menakuti pemburu naga dengan Night Terror, namun Riker ternyata mengetahui kelemahan Night Terror. Hingga kemudian, Astrid memberikan sinyal yang membuat Night Terror mengambil semua senjata pemburu naga. Hello, Astrid? Astrid kemudian berhadapan dengan Dagur, sedangkan Tafnat dengan gagah dia menantang Riker, lalu melompat dari tebing menghantam Riker. Riker, give me back my sister! Namun ternyata Tafnat tidak dapat mengalahkan Riker. Di saat Riker akan menebas Tafnat, dari belakang muncul Haikap dan para naga liar yang ikut membantu, sehingga pemburu naga langsung mundur. Alright, gang. Let's clean up this mess. Di saat semua selesai, Haikap mengapresiasi Tafnat dan Astrid yang berhasil melindungi markas naga semalaman. Kala itu Astrid dan Ravnat juga berbaikan. Kemudian setelahnya, film pun selesai dengan diakhiri para naga liar yang kembali ke pulaunya.